Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Zahra. Di sini dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Hukum Kemaritiman. Di sini saya akan membuatkan video yang menjelaskan mengenai konservasi laut dan fauna yang terancam punah dan dilindungi dalam hukum nasional dan hukum internasional. Yang pertama, baiklah dimulai dengan laut dan fauna yang ada di Indonesia, yang ada di dalam laut dan fauna yang ada di dalam laut memiliki peran vital bagi kehidupan manusia dan bumi. Namun, banyaknya aktivitas manusia di muka bumi ini menyebabkan pencemaran laut, seperti eksploitasi berlebihan, serta dengan perubahan iklim yang telah membawa banyak spesies laut menjadi menuju ke ambang kepunahan. Kemudian, upaya konservasi laut dan fauna terancam punah menjadi krusial untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut dan kelestarian bumi. Kemudian, upaya yang perlu dilakukan berdasarkan regulasi dan hukum yang kuat dan baik. Kemudian, apa sih konservasi laut itu sendiri? Konservasi laut adalah upaya untuk melindungi dan melestarikan ekosistem laut, termasuk flora dan fauna yang hidup di dalamnya. Kemudian, konservasi laut dilakukan untuk menjaga kesehatan laut secara keseluruhan dan memastikan keberlangsungan sumber daya alam yang terkandung di dalam laut itu sendiri. Kemudian poin-poin yang mengenai konservasi laut ini yaitu yang pertama, menjaga keanekaragaman. Laut itu menyimpan banyak ragam seperti flora dan fauna dan ekosistem laut yang tinggi. Kemudian konservasi laut ini bertujuan untuk melindungi semua jenis makhluk hidup yang ada di laut dan habitat yang tinggal di tempat mereka. Kemudian mencegah kepunahan. Konservasi laut itu sendiri adalah bertujuan untuk mencegah kepunahan. Aktivitas manusia di atas laut tentu mengancam banyak spesies laut. Konservasi laut itu berupaya untuk mencegah kepunahan spesies tersebut, untuk melindungi makhluk hidup, habitat, dan mengatur mengenai pemberdayaan makhluk hidup atau pemberdayaan ikan, dan membantu penambahan populasi makhluk laut. Kemudian menjaga kesehatan ekosistem. Laut di planet ini memiliki peran penting dalam mengatur iklim bumi. Maka demi iklim bumi yang baik, kita sendiri memerlukan konservasi laut agar terjaganya ekosistem dan kesehatan laut. Kemudian pengelolaan sumber daya alam laut dan berkelanjutan. Di sini upaya konservasi laut itu memiliki tujuan dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam laut dengan secara baik dan benar, agar kita dapat memanfaatkan kekayaan laut tanpa harus merusak laut. Kemudian bagaimana konservasi laut menurut hukum Indonesia? Upaya konservasi laut nasional telah diatur di beberapa undang-undang. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi laut, sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kemudian Peraturan Nomor 7 Tahun 1999 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Kemudian penyelenggaraan kawasan konservasi di Indonesia. Yang pertama, Indonesia memiliki Taman Nasional atau Ujung Kulon yang bertempat di Jawa Barat. Kemudian ada Komodo, ini satwa yang dilindungi di Pulau Nusa Tenggara Timur, dan satunya lagi Taman Nasional Bunaken di Sulawesi Utara. Kemudian ada Suaka Margasatwa, itu bertempat di Tanah Takabonerate di Sulawesi Selatan.
kemudian Karimata, Kalimantan Barat, terus kemudian ada Cagar Alam, Pulau Sempu, Jawa Timur, dan Nusa Penida, Bali. Kemudian penegakan hukum yang ada di Indonesia berupaya untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut itu yang pertama itu adalah patroli laut untuk mencegah perburuan liar dan perdagangan ilegal yang sering terjadi. Kemudian penindakan terhadap pelaku kejahatan terhadap satwa liar. Kemudian kampanye edukasi, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya konservasi. Kemudian mendorong partisipasi rakyat dalam pemulihan populasi terhadap tindak pelaku. Mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya konservasi. Kemudian fauna yang terancam di Indonesia itu salah satunya jika ini adalah makhluk laut, itu ada salah satunya adalah ikan pari manta, ikan hiu paus, dan ikan Napoleon. Terus jenis karang bercabang, karang bintang, karang otak. Terus apa sih tantangan konservasi di Indonesia? Tantangan konservasi di Indonesia yang pertama adalah penangkapan ikan yang berlebihan, yang dimana penangkapan ikan yang berlebihan ini menyebabkan penurunan populasi spesies laut. Kemudian pencemaran laut, pencemaran laut yang bisa membahayakan ekosistem laut. Kemudian perubahan iklim menyebabkan perubahan habitat dan kepunahan spesies. Kemudian adanya kurang kesadaran masyarakat. Nah, kesadaran masyarakat yang kurang akan mempengaruhi juga tentang konservasi ini, akan menghambat jalannya upaya konservasi. Kemudian kita lanjut ke hukum internasional. Hukum internasional sendiri mengenai konservasi itu telah diatur di dalam UNCLOS 1982, yang dimana dijelaskan bahwa UNCLOS 1982 itu memperbolehkan konservasi laut itu dalam beberapa kondisi. Yang pertama itu dengan persetujuan dengan negara-negara tetangga, yaitu jika laut akan berdampak pada negara-negara tetangga, maka negara yang ingin melakukan konservasi laut harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari negara-negara tetangga tersebut. Kemudian ada sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982. Konservasi laut itu sendiri tentu harus dilakukan sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982, seperti batas-batas zona dan hak-hak negara pesisir. Kemudian dengan mempertimbangkan kewajiban internasional lainnya, negara yang ingin melakukan konservasi laut harus mempertimbangkan kewajiban internasional lainnya seperti perlindungan lingkungan laut. Contoh konservasi laut dalam hukum internasional yaitu yang pertama, penetapan zona ekonomi eksklusif. Banyak negara yang sebelumnya tidak memiliki zona ekonomi eksklusif dan telah menetapkan ZEE setelah UNCLOS diberlakukan. Kemudian ada pengembangan kawasan ekonomi khusus. Beberapa negara telah mendirikan KEK di zona laut mereka untuk menarik investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kemudian penetapan kawasan konservasi laut. Di beberapa negara telah menetapkan kawasan konservasi laut di zona laut mereka untuk melindungi keanekaragaman hayati laut. Kemudian penyelesaian sengketa yang dapat dilalui dalam konservasi laut ini, yang pertama itu ada negosiasi. Jika terjadi sengketa dalam melakukan konservasi laut, maka yang bisa dilakukan adalah yang pertama adalah negosiasi dengan negara-negara yang bersengketa, menyelesaikan sengketa dengan cara negosiasi secara langsung. Kemudian penyelesaian pihak ketiga, negara-negara bersengketa dapat meminta bantuan pihak ketiga seperti organisasi internasional untuk menyelesaikan sengketa. Terus kemudian adalah pengajuan ke pengadilan internasional. Negara-negara yang mungkin memiliki sengketa dalam melakukan konservasi laut bisa langsung mengajukan ke pengadilan internasional seperti Mahkamah Internasional Keadilan atau ICJ. Terus
kesimpulan yang bisa diambil adalah, jadi pada intinya konservasi laut dan fauna yang terancam punah merupakan tanggung jawab bersama. Upaya konservasi harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, organisasi dan perintah, masyarakat, dan dunia internasional, dengan regulasi dan hukum yang kuat serta partisipasi aktif dari semua pihak. Kita dapat menjaga kelestarian laut untuk generasi sekarang dan yang akan datang. Sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya Nabila Azara, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.